Seperti biasa, gue bakalan mulai dengan pepatah dulu. Dan pepatah gue kali ini adalah gajah bertarung sama gajah pelanduk yang mati di tengah. Ketika dua pihak yang kuat atau berkuasa lagi berselisih atau berperang, rakyat kecil pasti yang bakalan jadi korban. Nah, ini masih terkait memanasnya urusan beberapa kader atau mantan kader PSI yang terindikasi kuat dengan sengaja memotong dan menyebarkan ceramah Pak Yusuf Kalla di UGM. Yang artinya menyebabkan maknanya tuh jadi berubah dan nggak sesuai dengan konteks aslinya. Terus, urusan ini jadi panjang. Dan buat gua ini adalah pertarungan Jokowi melawan Yusuf Kalla. Tapi yang dikorbankan adalah curut-curut modelan Ade Armando dan Abu Janda dan lain-lainnya. Kenapa bisa gitu? Oke, mari kita mulai pose proof-nya. Ini dia. Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woy? Gua refresh lagi ya. Ini awalnya adalah Jokowi yang belagu, nggak mau nunjukin ijazahnya ke publik. Padahal sama pengadilan tuh udah diputusin kalau ijazah Jokowi adalah milik publik. Kadang heran juga gue sama si Jokowi. Dia tuh masih makan dari duit rakyat. Tapi ada rakyat yang mau ngelihat ijazahnya aja nggak boleh. Dan gue ngelihat dia tuh malah kayak menikmati keributan di tengah anak bangsa. Sarap itu. Kondisi ini tuh membuat Pak Yusuf Kalla yang seorang juru damai ikut bersuara. Sebenarnya nih ya, Pak JK ini sebenarnya ngebelain Jokowi. Dia nggak mau Jokowi terus-terusan direpotin sama urusan ini. Dia juga nggak mau anak bangsa meributkan hal-hal konyol kayak gini. Makanya statement Pak JK clear. Saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi Pak Jokowi tinggal tunjukin aja ke publik. Kira-kira begitulah statementnya Pak JK. Tapi apa responnya si Jokowi? Tetap keras kepala, tetap songong, tetap belagu. Dia katanya tuh tetap mau ngasih lihat cuman di pengadilan. Padahal ini bukan soal pengadilan. Ini soal etika dan moralitas. Elu itu makan duit rakyat. Makanya ada bagian dari diri elu yang rakyat berhak tahu. Simple kok itu. Cuman agak susah sih ngomongin urusan etika dan moral sama si Jokowi. Emang dia punya etika? Nextnya apa? Dia disinyalir menggerakkan pasukan termulnya untuk nyerang Pak JK. Nah, videonya Pak JK tuh dipotong. Yang motong siapa? Ya semua kecurigaan pasti ke pasukan termul. Karena abis itu, cecunguk termul seperti Abu Janda, Ade Armando, terus ada Grace Natali, ikut bareng-bareng nyebarin potongan video itu dengan dikasih bumbu narasi seolah-olah Pak JK menista agama Kristen. Dan mendadak ada beberapa orang sampah mengatasnamakan umat Kristen melaporkan Pak JK. Dan itu kerjaan siapa? Salah satunya ya termul alias kader PSI. Pak JK yang awalnya nggak mau cari masalah pasti nggak bakalan diem aja. Karena harga dirinya diinjek-injek sama termul. Karena bagi orang Bugis Makassar, yang namanya harga diri itu adalah mahkota. Kalau itu diinjek-injek, pasti bakal ngelawan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Selain narasi penistaan, termul-termul itu juga menyebarkan narasi kalau Pak JK nggak tahu terima kasih. Udah diajak Jokowi jadi wapres, malah nyerang Jokowi. Itu Pak JK udah pasti nggak terima dengan narasi-narasi itu. Pak JK langsung bilang, kasih tahu tuh sama termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Dan omongan Pak JK itu ternyata udah dibenarkan sama si Jokowi beberapa tahun kemarin. Jadi nggak ada yang salah sama omongannya Pak JK itu. Nah, termul ternyata udah kehabisan cara menghadang perlawanan balik dari kubunya Pak JK. Kayaknya tuh mereka menganggap Pak JK tuh udah lemah secara politik. Udah nggak punya pengaruh banyak. Tapi ternyata salah perhitungan. Pak JK tuh nggak sendirian. Bahkan banyak ormas-ormas Kristen ikut berdiri di belakang Pak JK. Dukungan masyarakat terhadap Pak JK tuh makin luas. Para termul mungkin kaget dan nyadar.
ternyata banyak juga tuh yang muak sama mereka gitu. Kenapa? Ya mungkin ternyata nabinya mereka si Jokowi nggak setangguh bayangan mereka. Tapi apa mau dikata? Mungkin karena udah diperintah oleh Istana Solo. Ya apapun harus dijalankan. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka ini cuman kroco. Dan Jokowi itu manusia yang licik ya tuh luar biasa tuh. Nah, setelah dapat dukungan masyarakat ke Pak JK makin gede, mulailah tuh Termul kayak mendapatkan perlawanan. Ade Armando, Abu Janda, sama Grace Natali dilaporin oleh 40 ormas Islam. Dar! Mereka kejebak tuh sama situasi yang mereka ciptain sendiri. Dulu mereka ngelawan kadrun, sekarang mereka jadi neo-kadrun. Laporan Pak JK kelihatannya ngebuat mereka tuh jadi panik. Tapi di sini tuh gue bingung. Kenapa mereka harus panik? Kan mereka duluan yang main lapor-laporan. Terus kemana si Jokowi? Ya, gue yakin si Jokowi sendiri kaget. Dan pasti langsung ngerubah tuh rencananya. Yang tadinya mau ngehajar Pak JK, sekarang kayaknya mau ngerangkul Pak JK. Indikasi pertamanya dari mana? Dari mundurnya Ade Armando dari PSI. Tapi di sini nih, gue ngerasa Ade Armando ini dipaksa mundur. Karena PSI udah ancur-ancuran juga. Dulu waktu kasus Ahok tahun 2016, yang kena sasaran tembak kan PDIP. Kalau sekarang ini PSI. Masalahnya, PSI kan lambangnya doang gajah. Nyalinya mah kucing. Mereka kelihatannya tuh nggak seberani PDIP kalau urusan menghadapi tekanan massa. Makanya, di situ gue curiga Ade Armando ini diminta mundur. Dan kalau tahu malu sih, harusnya si Ade Armando ini juga mundur dari komisaris anak perusahaan PLN. Masa perusahaan BUMN komisarisnya terindikasi tukang sebar fitnah. Terus indikasi yang kedua adalah pernyataan ketua harian PSI kalau Grace Natali juga nggak bakalan dapat bantuan hukum dari partainya. Itu artinya Ade Armando sama Grace Natali ya dilepehin tuh sama PSI. Dan ingat ya, PSI itu partainya si Jokowi. Mereka bakalan tunduk dan patuh sama perintah si Jokowi. Ini bukan kata gua, tapi kata mereka sendiri. Kata mereka. Jadi, berdasarkan situasi ini, gua menyimpulkan Ade Armando, terus Grace Natali, sama Abu Janda, ya udah dilepahin tuh sama si Jokowi. Terus, indikasi yang ketiga adalah menurunnya intensitas serangan Termul ke Pak JK. Di sini nih, gue ngelihat serangan para Termul udah nggak setinggi beberapa waktu kemarin. Para Termul tuh kayaknya udah mulai ngerem untuk nyerang Pak JK. Dan gue yakin ini perintah dari siapa? Ya lo bisa jawab lah. Yang bisa perintah ternak kan cuman penggembalanya. Iya kan? Mungkin dalam waktu dekat, si Jokowi tuh bakalan nyamperin Pak JK. Ya, Jokowi nggak bakal berani kok ngadepin Pak JK yang punya jaring politik luas. Jokowi tahu modal politiknya dia tuh cuman Termul sama wajah polosnya yang udah nggak bisa lagi narik simpati orang. Karena udah kenyang dikibulin sama wajah polos itu. Terus prediksi gue si Ade Armando, terus ada Grace Natali sama Abu Janda itu bakalan dikorbanin semua. Nah, nggak tahu semuanya atau salah satunya. Dikorbankan untuk apa? Ya, buat bikin narasi besar seolah-olah Jokowi nggak ada di belakang mereka. Biar netizen tuh nggak mengkaitkan kelakuan mereka sama si Jokowi. Cuma, apa iya lu percaya? Sebagai mantan Termul, gue tuh udah kenyang sama skenario kayak beginian gitu. Karena ini kentara banget mainannya. Perlakuan PSI itu ke Ade Armando dan Grace Natali itu beda sama perlakuannya mereka ke Ronald Sinaga. Nah, tahu kan lu kemarin ada kader PSI yang kena bogem itu? Itu adalah si Ronald Sinaga dan dia adalah wakil ketua umum PSI. Jadi kemarin itu ada keributan. Nah, Ronald ini ditonjok orang. Kalau nggak salah di kantor apa gitu gua lupa. Yang nonjok ini, dia bilangnya si Ronald ini rasis. Terus mukul duluan, makanya dia bales. Tapi dalam kasus ini, PSI itu kayak berdiri ngebelain Ronald doang.
Kenapa PSI mau ngebela Ronald? Menurut gua karena nggak merugikan citra PSI sama si Jokowi juga tuh. Beda sama kasusnya si Ade Armando sama Grace Natali. Inilah contoh partai tanpa ideologi. Mereka bergerak berdasarkan kalkulasi politik, bukan berdasarkan kebenaran. Tapi abis semua itu terjadi, gue kok ngerasa sebentar lagi PSI bakalan punah tuh. Apa lu? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?